syaratnya satu bang sama dia, apapun yang dia mau lakuin. Oh harus banget. contoh Gitulah. apanya? Tempenya suka banget dia. Kayak kucing gitu ya. Oh iya. Saya pengen sekolah juga. Mau apa nih? Sekolah bartender. Agak curiga nih. Pengen tahu aja bang gimana sih caranya ngeracik, itu kan butuh ilmu juga kan ya, takarannya segala macam gitu. Udah ini matanya udah beda. Kelihatan beda ya. Kelihatan bedanya karena ini beda nih auranya. Udah curiga nih. Enggak, karena kan katanya carilah ilmu sampai ke negeri Cina gitu kan ya. Bener, dapat cici-cicinya juga nih. Iya kan? Dapat sampai ke cici-cicinya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Andi, satu-satunya host yang katanya nggak terlalu tampan tapi bisa bikin kamu nyaman. Oke, jadi malam ini saya kehadiran seorang narasumber yang mempunyai kisah hidup yang biasa di luar. Karena masih muda tapi pengalamannya udah barbar. Gimana nggak, kerjanya aja dulu jadi bartender di salah satu bar di Jakarta gitu ya. Nah, nggak usah nunggu lama-lama, kita sambut aja narasumbernya. Halo, selamat malam. Selamat malam bang. Bangke. Iya. Oke, Bangke ini kalau saya lihat ya memang kecil-kecil tapi lincah ya bang ya. Iya, biasanya kecil-kecil tuh lincah, bisa lompat kanan, lompat kiri dengan kecepatan yang luar biasa gitu ya. Ya, oke deh Bang. Sebelumnya saya ucapin terima kasih banyak nih udah mau hadir di sini dan mau berbagi cerita sama kita nih. Nah, saya penasaran banget nih sama perjalanan hidupnya Bangke ya. Jadi biar teman-teman nggak penasaran, Bangke langsung cerita aja kali ya. Oh, boleh. Oke, silakan Bang. Ya, terima kasih buat Bang Andi. Siap, sama-sama. Jadi dulunya saya pernah dikerja di bartender di salah satu bar yang mungkin salah satu bar terbesar lah di Jakarta Selatan. Oh, oke. Di Kemang. Di Kemang, oke, Iya. oke. Nah, di situ sebenarnya saya itu ada keraguan dari sisi orang tua. Orang tua itu bilang gak usah kerja di situ, pergaulannya terlalu luas, bebas. Bahkan ada yang lain lah, entah NKB, kan banyak tuh di situ ya. Minuman udah pasti. Iya, kalau minum udah pasti kan, kalau bartender gak mungkin kita cuma buat minuman doang, gak mungkin. Pasti kita minum juga buat enjoy, buat customer ya, biar gak terlalu tegang banget. Iya. Jadi yang namanya juga anak muda ya, gak bisa menutup kemungkinan kalau soal uang itu bakal dihajar sama dia. Apalagi kan hidup di Jakarta kan keras ya. Keras banget, dari mungkin pengeluaran atau gaji juga minim, pasti pengeluaran gede, kita bingung. Kita mau belajar apapun juga terbatas ya kan ya. Semuanya pasti bakal punya uang, pasti ada uang yang harus dibayar segala macam, dan itu bingung. Emang gajinya berapa bang? UMR nggak? Alhamdulillah UMR di atas. UMR, oke. Jadi di atas UMR. Alhamdulillah lah. Nah jadi di situ tuh semuanya masih berjalan dengan normal, aman, santai. Selama kurang lebih 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan masih aman semuanya. Karena beradaptasi ya. Dan juga pasti netting juga pikiran dari orang tua nih. Gue mikir orang tua, kalau misalkan orang tua nih nggak ngeridoin jalan kayak gini nih, aneh. Dia kan nggak tahu ya sisi anak muda di Jakarta kayak gimana aja. Jadi makanya saya langsung aja kerja di sana. Memutuskan langsung nggak kerja. bisa. Karena kalau kita kerja sama orang lain atau di resto ya, capek. Ya kalau di bartender ya paling kita bikin minuman, ngobrol sama customer, pelayanan enak, pasti dikasih tips segala macem ya gitu-gitu. Ya jujur di sana juga kalau urusan tip gede banget bang. Gede banget. Apalagi kita kalau nge-treatment customer itu, customer nyaman nih, pasti dia nggak bakal pernah mau sama orang lain, pasti pengen dilain. Pasti ini orang ini kemana ya, kok dia nggak masuk nih, pasti ditanyain sama dia karena udah nyaman nih. Campurannya pas nih. Iya, campurannya pas nih ya. Enak nih kan, gue cocok banget nih sama bartenderannya dia nih. Iya, itu.
Jadi semuanya masih aman bang. Sampai 3 bulan tuh gue masih aman aja. Nggak ada yang negatif-negatif tuh nggak ada. Nah jadi ada satu waktu ada customer cewek cantik, mulus. Dia selatan punya. Iya selatan punya. Dia bilang ya cici-cici gitu bang. Oh, iya cici-cici gitu. Iya dia awalnya datang biasa ngobrol santai, relax, bikin minuman segala macem. Dia kan suka mojito tuh. Ya dia pesan segala macem. Pokoknya dia setiap ketemu sama saya tuh ngobrol segala macem. Aman semua masih nih 1 minggu 2 minggu masih aman semua. Nggak ada terjadi apa-apa. Ada dia cerita soal keluarganya dia. Keluarganya dia jujur di situ. Dia punya problem keluarga, tapi nggak yang terlalu ke ekonomi tuh nggak. Okay. Cuman dia bilang gini, si suami ini memang jarang pulang. Suaminya ini kerja di pelayaran. Oh, oke. Ya kayak ekspedisi gitu. Ya. Ya pasti kan jarang pulang ya. Nah jadi dia ini tuh biasalah ke bar buat enjoy, buat ngelepas beban pikirannya dia, segala macem. Ya mungkin kalau orang-orang cewek-cewek kayak gitu ya kalau gua rasa ya pasti ada aja lah. Kalau apalagi kan suaminya jarang pulang ya, jarang pulang segala macam pasti itu nggak ada. Betul. Iya. Nah jadi ngobrol panjang lebar di situ, panjang lebar segala macem. Dia mulailah dia tuh orangnya kayak gini-gini. Dia tuh gak suka terlalu dicuekin. Soalnya kalau dia pulang tuh gak terlalu ngapa-ngapain banget bang. Paling pulang biasa aja. Dia bilang kayak gitu. Dan dia sebagai istri nih, dia juga pengen kayak dimanja, dibelai gitu-gitu ya. Nah kebetulan dia tuh nggak dapet ya itu dari suaminya ya. Akhirnya dia ngobrol sama saya panjang lebar. Terus ujung-ujungnya karena saya juga orang yang nggak tegaan ya, bukan nggak tegaan sih, memang udah niat beda aja. Iya. Tapi di sisi lain memang nggak enakan. Gue udah tahu nih. Gue udah keceng nih. Kayaknya gue udah ditandain nih. Iya. Akhirnya di situ mulailah dia bilang, setiap pulang kerja jam berapa? Dia bilang kayak gitu. Oh, kalau saya pulang ada 2 shift pak. Ya kalau misalkan dari siang dari jam 10 sampai sore jam 4 jam 5 pulang. Terus kalau shift 2 jam 8 malam tuh udah di standby di situ di bar sampai kurang lebih jam 3 jam 2 gitu. Oh ya udah, mau nggak bareng sama saya aja, saya tungguin kok. Dia terus bang, pokoknya dia tuh ngobrol sambil nambah terus. Itu yang bikin saya wah rezeki nggak ya kalau gue kayak gitu. Iya jadi kan kayak wah enak nih. Dia juga kalau ngasih tip ya bang, selama 2 minggu dia ngasih tip tuh nggak pernah di bawah 500.000, nggak pernah. Oke. Selalu di atas. Dan saya ngerasa wah saya belum lama kerja di sini udah kayak gini, enak nih, nyaman, ada kenalan. Ada temen yang bilang, temen gue bilang kayak gini, kayaknya dia suka sama lo. Soalnya kalau tante-tante girang kayak gini, cici-cici jaksel kayak gini, kalau dia udah kesepian dia bakal ngelakuin hal segala cara. Gue dengan polosnya bilang gini, oh iya, nggak ada kali, cuman ya enjoy aja di sini. Mungkin dia ngelepas beban pikirannya dia, mungkin. Gue masih positif di situ. Tapi dia nih ngasih kode gitu loh bang, pulang sama siapa, naik apa. Kalau gue kan biasa naik kereta dari UP kereta gitu. Nah dia selalu nanya pulang sama siapa, gimana kalau kita bareng aja. Bareng, gue bilang gini, aduh kalau pulang bareng saya kayak kemalaman mbak, soalnya saya pulang mungkin di atas jam 2 kali. Gak apa-apa, saya masih bisa kok, masih aman kok, gue bilang kayak gitu. Saya dengan polos bilang gini, terus anaknya gimana? Ada sama omanya. Sama omanya dia bilang kayak gitu. Enggak kok, aman aja, dia bilang kayak gitu. Aku bakal tetap di sini. Dia nambah minuman, santai, enjoy. Terus tante ini bilang, ya udah nggak apa-apa, langsung aja nanti aku tunggu ya, aku tunggu sampai pulang. Saya pulang, udah nih, pulang nih, nungguin dia pulang, naik mobilnya dia, kita makan dulu. Makan dulu. Itu makanan pinggiran sih, makanan pinggiran kayak nasi goreng gitu.
ngobrol lah panjang segala macam. Dan dia di situ pertama ngajak nginep. Ngajak nginep. Terus gue bilang, terlalu ini gak sih Mbak? Terlalu apa namanya? Buru-buru gak sih? Iya dalam hati tapi gak bilang buru-buru. Terlalu ini gak sih? Cuman gitu-gitu doang. Terus dia bilang, gak apa-apa. Lagi ini udah malam. Tapi kamu capek. Besok kan sip siang besoknya. Masih, gak usah Mbak, aku bilang. Gak usah, gak apa-apa. Saya pulang sendiri aja udah biasa juga. Ya udahlah, pulang sendiri. Pulang sendiri akhirnya di situ, nggak ngikutin dia. Besoknya sama, dia terus datang. Pokoknya dalam 1 minggu itu dia datang Bang. Dalam 1 minggu itu, dia bener-bener. Ya alasannya dia cuma satu, buat ngelepas beban pikirannya dia aja. Kayak gitu-gitu aja. Oh nggak tahu ya kalau tante-tante kayak gitu memang doyan berondong, memang doyan berondong gak sih? Nggak, biasanya dia emang lihat-lihat sih. Iya, jadi kan kayak kaget aja. Apalagi kan ini baru pengalaman pertama ya di bartender ya. Oh ternyata kayak gitu ya, skill-skill tuh. Terus besoknya sama, dia ngajak ngobrol, dia cerita masih kayak biasa, bla bla segala macem. Dia nanyain hobi segala macem. Dia nanya, kamu suka pedal nggak? Gue bilang, enggak, saya nggak ngerti pedal. Saya taunya tenis doang. Gue bilang gitu. Terus kalau saya suka pedal, nanti kamu mau nggak temenin saya kalau lagi libur? Boleh lah, karena saya juga orangnya oke aja kan. Oke lah, nggak apa-apa. Mutual IG di situ, mutualan IG. 2 hari itu udah mutual IG, chatan segala macam, chatan, ketemu. Udah nih berselang hari libur, mulai ngajak jalan. Kita jalan nih berdua, nemenin dia segala macam, beli baju segala macam. Saya sampai sempat dibeliin baju sama dia. Dia bener-bener tajir sih. Dari ngelihat perawakannya dia, look face-nya dia yang cantik itu mahal banget. Apalagi kan pabrik Cina. Gitu. Terus hari ketiga pas udah kenal deket sama dia, udah nggak ada sungkan di situ, ngobrol cerita panjang, masih tetap kayak biasa ngobrol santai tapi udah ke dia bilang, kamu kalau pacaran ngapain aja sih? Gue jawab, ya kayak biasa, ya pakai pada orang umum, jalan, makan, nonton gitu-gitu. Oh, terus dia bilang gini, kalau setahu saya kalau anak-anak zaman sekarang pacaran ya, nggak mungkin kalau nggak ngelakuin itu. HS, iya. Oh, iya ya, para polos nih, padahal gue tahu, lu gosikan gitu kan. Gue kalau gini-gini tante-tante juga gosikan di dalam hati gue kayak gitu. Akhirnya oke lah, gue bilang kayak gitu. Iya, sukanya gaya apa? Iya langsung kayak gitu dia. Gaya apa? Gue bercandain. Gaya tripang laut. Apa itu tripang laut? Panjang itu panjangnya. Lu gituin. Kayak gimana tripang laut? Panjang gitu kan. Ya, gue pura-pura polos tapi ngemakan juga, rabas juga gitu kan ya. Makan juga apa yang dia pengen sebenarnya. Apa yang dia sajikan kita coba lahap. Mungkin kucing anggora pun kalau dikasih ikan asin pasti mereka makan dimakan sama dia, enggak mungkin enggak. Iya kan. Gas lah. Apa lagi? Nah, masih bercanda di situ. Akhirnya dia bilang, di rumah aku nih gede tapi sepi. Palingnya cuman ada anak-anak aja. Dan itu pun anak-anak sering sama oma. Dia gitu, dia bilang. Oh, oke, gue bilangnya. Udah nih, pulang. Besoknya saya kerja lagi, sama posisinya. Tapi buat yang keempat kali ini bang, dia bener-bener sama, nunggu pulang. Tapi pas pulang ini nginep. Dan saya iyain, oke, gas. Dan itu gue bilang, kita mau mana? LA Green kah? Gue bilang gituin. Enggak, ngapain di rumah saya aja. Di rumah dia? Di rumah dia. Anjir. Di sofa bang.
Kok berani di rumahnya? Ya gimana ya? Kan saya pernah bilang mana, tapi dia kan mungkin rumahnya gede ya, bagus, nggak kalah juga dari. Kalau menurut saya nih ya, mungkin saya katrok apa gimana nggak tahu nih bang ya. Tapi di situ bener-bener main di rumahnya bang pertama kali. Oke. Pertama kali main di rumahnya. Itu nggak ada orang sama sekali. Nggak ada. Jadi coba bayangin gini bang ya, dia itu cuman 3 beranak di rumah sebenarnya. Suaminya dia, anaknya 1 cewek. Oh. Tapi anak cewek ini sering sama oma. Oke. Omanya gitu. Berarti waktu datang ke rumahnya kosong dong ya? Kosong, bener kosong. Rumahnya gede, kelihatan banget, gacor orang kayanya tuh kelihatan banget bang. Dan si cewek ini tuh pekerjaannya tuh handle trading gitu di Axe Tower kalau nggak salah, gitu. Oke. Jadi apa gitu nggak tahu gue. Gitulah pokoknya. Akhirnya di situ gue belum sempat mandi bang. Gue belum sempat paling cuci muka doang, cuci muka. Lu gini bang ya. Gue make apa singlet punya suami dia. Karena gue nggak bawa salinan. Oke. Gue gak bawa salinan atau segala macam, nggak ada. Gue pakai singlet. Gue lagi nih, buka. Kayaknya aku keringetan deh pas habis cuci muka. Kayaknya aku keringetan deh. Dia pikir, apa kita keluar belanja lu ya? Mau belanja beli kemana ke ini mbak? Gue bilang, kan udah malam juga, mall pasti tutup, toko baju pasti bakal tutup kalau jam segini. Terus dia mikir, ya udah, kamu pakai baju suami saya aja. Hah? Gak mau saya tolak. Jangan baju deh mbak. Yang kalau ada lap pun kayaknya kalau lap di rumah ini nggak terlalu kotor-kotor banget. Saya gituin, bener. Karena kelihatan rumahnya bersih gede gitu ya. Nah di situ mulailah terjadi adegan Naruto. Iya. Cici cantik. Kurang apa lagi orang kaya juga. Mungkin kalau gue pribadi anak muda mau sesuci apapun kayaknya bakal ini deh. Kayak gini-gini juga kayaknya. Gak mungkin enggak kan? Iya. Gak mungkin apapun sama kayaknya. Iya pasti. Kalau saya ya. Oke. Iya, di sana pertama kali main sama dia itu di sofa. Di sofa. Okay. Kayak gaya kucing gitu bang. Okay. Enak banget bang. Tapi ini emang waktu mulai ini siapa yang lebih dominan? Dia. Oh dia lebih dominan. Dia. Karena apa ya? Abang pasti ngeh lah. Pertama kali dia ngobrol sama saya, terus juga dia ngobrol soal keimanan segala macam kan nggak. Kalau ini gue pribadi nggak pernah bang ke apa namanya mikir-mikir itu nggak sebenarnya. Ya kayak saya kan nggak mungkin kalau bilang, wah langsung ngajak nih orang kayak gini, enggak lah. Pasti saya dicoreng di bartender. Nggak mungkin. Terus saya mau kerja di mana lagi? Kan gitu ya. Nah, di situ lagi lebih dominan dia. Karena mungkin dia nggak pernah diiniin lah sama dia. Mungkin saya juga masih fresh, masih berondong gitu ya. Banget ya. Sampai ini yang saya keluarin bang, di telan. Ditelan. Ya. Gue bilang gini, apa nggak jorok? Enggak. Dan di situ bukan cuma sekali doang bang, 3 kali. 3 kali. Sampai pagi. Sampai pagi. Gemeter dong dengkul. Iya. Pasti. Udah gigi aja nih. Kalau gitu-gitu ya. Dia tuh mungkin ya kalau orang kayak gitu tuh, kalau menurut gua kesepian tuh udah pasti. Terus juga apalagi kan suaminya belayar kayak gitu, nggak menutup kemungkinan dia cari kesenangan di diri orang lain. Apalagi kan saya kan berondong ya. Ya mungkin saya sadar saya kecil tapi gitulah. Berat lah. Siapa coba yang nggak mau kalau semisalkan nih ada cici-cici yang namanya diri terus ditolak, nggak mungkin, nggak ada kayaknya di Indonesia ini. Nggak munafik kalau nggak mau. Oke. Apalagi uang dapat, jajan dapat sama dia. Nah itu selesai malam itu, maksud saya paginya gimana? Pulang atau gimana? Paginya belum langsung pulang. Makan dulu. Kita jalan dulu segala macam. Oh jalan keluar lagi nih. Keluar lagi. Saya pulang itu hampir jam 12 kalau nggak salah, baru pulang ke rumah. Kayak
Ya check out juga ya. Iya, udah nih pulang ke rumah, dia terus nge-DM IG, dia nanya, gimana, enak nggak? Enak nggak? Dia bilang kayak gitu, masih nggak kalah kan sama pacar kamu? Dia bilang kayak gituin. Dia bener-bener kayak, gua jujur bang ya, punya cewek juga, punya cewek juga, dan dia tahu ceweknya juga, dia tahu di situ. Gimana, enak nggak? Dia bilang, ibaratnya ini enak gak gitu ya. Pernya main gak? Bermain dong. Membal gak? Membal. Ya. Masih bagus sok mereka. Iya, sok masih bagus. Udah nih, yang kedua masih kerja, dia tetap sama. Nah jadi pas kita udah akrab, udah ngelakuin hubungan itu, dia udah lumayan jarang. Tapi komunikasi terus. Komunikasi terus. Karena dia pikir dia udah dapet apa yang dia mau, dan kalau dia pengen lagi, dia tinggal kontak. Tapi dapat uang nggak sama dia? Dapat. Dikasih. Cash atau transfer? Transfer Berapa tuh? 6 juta. 6 juta. Itu belum jajan gue bang. Itu belum jajan gue. Jadi kayak gue di bar sama dia itu dikasih tip pas dia lagi minum enjoy, dikasih. Tahu-tahu diselipin, entah itu cash, entah itu transfer sama dia. Dia bener-bener royal lah. Bener-bener royal. Biasanya kerja lagi masih kayak biasa. Cuman dia nggak ada di situ. Dia mungkin capek lah ya. Dia capek. Tapi kalau kontekan tetap masih kontekan, nanya segala macam gimana kerja hari ini. Ya kayak salah pacaran lah. Bahkan pacar gue pun jarang nanyain keadaan gue bang. Sakit apa enggak, makan udah belum hari ini. Jadi kayak simbiosis mutualisme gitu loh. Iya. Dan dia nanya itu ke gue. Nanya dia, apa yang nggak gue rasain ke pasangan, gue rasain ke dia. Ya, mulailah timbul masalah yang sebenarnya nggak pernah dipermasalahkan. Iya, pasti itu. Nah, udah nih, jalan lagi yang kedua, mungkin itu udah 1 mingguan yang lalu. Jalan lagi, masih bang, jalan lagi. HS lagi. Di rumahnya lagi. Di rumahnya lagi. Pokoknya setiap HS itu di rumahnya terus, nggak pernah keluar. Nggak tahu kenapa. Padahal orang kaya tinggal nikmatin kemanapun kayaknya dia bisa. Mungkin takut banyak kenalannya kali. Mungkin itu mungkin jadi salah satunya dia di rumah. Tapi dari yang kedua ini, gue udah mulai lah bang kayak dibeliin baju sama dia. Jadi kayak stok baju di rumah dia buat gue ada khusus. Kayak box gitu, ada khusus. Jadi gue kalau misalkan mau nginep, gue tinggal ganti salinan, nggak perlu gue balik dulu, nggak perlu. Gitu. Royal nggak enak ya? Enak banget ya. Iyalah. Tapi syaratnya satu bang sama dia, apapun yang dia mau lakuin. Harus banget. Contoh. Gitulah. Dia tuh parah dia. Jadi kayak dia doyan banget yang namanya gitu. Apanya nih? Tempenya. Suka banget dia. Kayak kucing gitu ya. Oh iya. Iya. Malah itu segala macam dia tuh udah bener-bener nggak ketulung kayak sagapung, sangat panggung gitu. Sagapung berat. Berat, gede ya kan ya. Toketnya tuh bang ya. Mantep ya. Mantep banget, gila. Terus lagi gini. Jadi gitu dong. Iya. Nah, hal yang paling ekstrim dia minta ada nggak? Dia pengen ngerasain dari BOL. Dia pengen ngerasain itu. Cuman gue nggak mau, gue nolak. Gue nolak. Jujur, gue nggak mau kalau yang kayak gitu. Gue bilang sama dia, gue tambahin uang jajan, dia bilang kayak gitu. Tetep gue nggak mau. Tapi lagi-lagi gue tergoda bang ujungnya. Tetap tergoda juga. Dilakuin juga. Ya gue pikir kan dia orangnya kan bersih juga ya. Bersih juga. Sebersih-bersihnya orang kalau itu kotor juga lah. Ya. Tapi karena uang tadi bang. Iya kan. Enggak kan konteksnya bersihnya. Iya benar sih. Bersihnya orang. Karena uang lagi-lagi kalah sama yang namanya power uang ini. Mulailah. Selama kita ngelakuin hal kayak gitu mulu tuh, gue sempat mikir gini bang. Sampai kapan gue kayak gini? Sampai kapan ya gue kayak gini?
gue jadi simpanan orang kayak gini kayaknya rendah banget kayak gitu kan. Gue mikir realistis. Nah belum lama gue cetus di perkataan itu, berselang beberapa waktu ke depannya, sehari 2 hari mungkin, pacar gue tahu bang. Pacar gue tahu. Dan si tante-tante ini nggak mau ngelepas gue. Kok bisa tahu? Dia ngebuka handphone gue. Oh. Pacar gue nih. Jadi kan ketemu jalan. Yang biasanya gue sama cewek gue ini tuh terus kayak anak kecil lah sama pasangan ya, manja gitu. Nah ini gue udah jarang. Udah agak dingin ya. Udah agak dingin sama dia. Udah gak terlalu mikirin apa-apa. Karena jujur si cewek gue juga dia kadang cuek, mood swing banget lah pokoknya. Gue juga capek kan sebenarnya sama dia. Cuman ya sayang ya. Ketahuan lah sama dia. Dia ngechat tuh tante. Ngechat. Pokoknya yang ngancem-ngancem gitu lah. Cuman si tante ini gak kalah power. Gak kalah power, dia jabanin sama si tante ini. Lu udah ngasih apa ke si Kay? Kayak gitu. Udah nih itu cuma chatan doang. Akhirnya pulang dengan keadaan berantem, bener-bener berantem marah. Tapi belum putus. Belum putus. Ketemulah di bar sama si tante ini. Cerita lah tante itu. Itu si cewek lu kenapa sih? Udah jelek, kere, segala macem. Gitu nama dia bang. Kesel ya pasti ya. Orang gak mau lihat orang happy apa gimana sih? Kalau miskin masih ditalang sama laki-laki, gak usah gini-gini. Demi tante bilang kayak gitu. Udah namanya juga jauh lah sama tante umurnya, gak usah dibiarin, skip aja. Gue bilang gitu ya. Tapi mulai pas gue pulang kerja masih marah-marah. Akhirnya si cewek gue ini ngechat ngajak ketemu. Ngajak ketemu si cewek ini, si tante-tante ini. Karena kan isi chatannya gue lihat tuh ada chat yang gue lihat tuh, lu ngebayar si Kay berapa? Lu nggak usah tahu deh, intinya rumah jelek lu bisa gue beli. Kata tante, gila pokoknya tante itu. Sekeras si cewek ini ngevalidasi kalau si cewek pacar gue disayang sama gue, tante ini juga ngevalidasi gue bisa lebih dari lu. Cuman minusnya dia satu, dia cuma punya suami, cuman gak dia sebutin ke si pacar gue. Gitu. Akhirnya mereka ketemu bang. Ketemu. Dan itu tanpa pengetahuan gue, tapi mereka gak berantem. Cekcok lah segala macem. Mungkin ya insecure lah mungkin cewek gue tadi sama si cewek ini. Kalah lah jauh. Akhirnya pas udah clear nih masalah si cewek sama si tante ini, cewek gue, dia ngajak berantem gue, bener-bener berantem hebat. Dia sampai nabok gue bang. Wah sampai gue kayak ditampulin sampai. Cuman gue nggak balas dia. Ya gue sadar gue salah, tapi dia juga kan, gue juga kan pas butuh juga yang namanya kayak support system tuh. Sedangkan dia enggak. Cewek gue kerja. Jadi kayak sama-sama sibuk gitu loh. Jadi kayak gue kalau misalnya ketemu sama dia nih pasti nemplok. Nah tapi sekarang gue udah jarang. Nah itu jadi overthinkingnya gue dia. Akhirnya ditampol gue, kita putus lah segala macam. Gue emosi juga. Ya udah lu kalau mau putus aja, gue bilang. Gue juga nggak rugi kalau sama lu. Gue juga udah nyicipin lu. Gue gituin karena sakit juga perkataannya dia. Gue gituin si cewek gue nih. Akhirnya si tante ini seneng dong. Berarti nggak ada lagi kayak yang mau kayak ibaratnya saingan yang ngeganggu-ganggu tuh nggak ada lah. Walaupun gue udah punya suami, tapi gue kan gak kalah sama anak muda. Kayak gitu sifatnya dia. Buat ngerayainnya bang, ngerayain pas gue putusan sama dia, pokoknya apapun yang gue mau itu dibeliin sama dia. Si tante-tante ini lagi hajar lagi, HS lagi. Pokoknya HS mulu kan, gitu-gitu. Si cewek gue ini masih tetap kayak nge-stalking segala macem, masih terus ngeganggu lah ibaratnya, masih terus ngesindir di story. Gue dibilang kayak laki-laki ini bayaran. Iya, laki-laki bayaran ini loh. Ya gue realistis bro. Iya kan? Gue realistis gue. Urusan uang kok. Lu kan gak ngasih gue uang, tante ngasih uang ke gue. Bodoh amat gue. Gitu ya. Kalau misalkan kita bilang rendah, ya kita sama-sama rendah. Gue sama lu, gue mau juga. Ya kan gitu. Tapi kan memang cewek ini kalau udah marah ya, memang
Mulut nggak bisa dijaga bang. Mulut doang ngomong semua maksudnya serius. Mulut dua ngomong semua tuh atas bawah ngomong semua. Panjang ya. Panjang lebar gitu. Nah akhirnya ya udah gue bilang. Gue tahu kalau dia nyindir gue laki-laki bayaran segala macem. Ya oke lah, nggak apa-apa itu terserah lu lah. Penting gue udah lepas sama lu, mau bilang gue berarti lu ngebatin sama gue, berarti lu sayang sama gue, tapi lu benci aja. Ya, itu terserah lu. Dan gue sama si tante ini terus. Dan gue sama si tante ini tuh ngejalanin hubungan ini selama 4 bulan. 4 bulan. 4 bulan. Jadi selama 4 bulan ini gue dicukupin lah sama dia. Jadi gue nggak jarang, ibaratnya gue jarang buat transaksi pakai uang pribadi itu jarang kalau sama dia. Jarang banget. Tapi ada sesekali gue lah yang bayarin dia. Walaupun dia tetap nolak. Kenapa tuh putusnya? Sama si ini Tante. Karena gue mikir gini. Yang pertama dia punya suami. Dan yang kedua gue nggak mungkin bisa sama dia. Yang ini yang memutuskan untuk sama-sama nggak menjalin lagi hubungan. Dia tuh nggak mau bang sebenarnya. Oke. Mungkin sampai sekarang kalau gue kontak lagi itu mungkin dia mau. Guanya yang nolak. Gimana waktu Jadi gini, ngomong gitu? Waktu itu kan suami itu di perjalanan 6 bulan lah, nggak balik bulan 6 bulan. Gue ngejalanin hubungan 4 bulan. Nah, gue mutusin buat nggak sama dia lagi. Yang pertama, salah satunya ini suaminya mau pulang. Gue nggak tahu nih suaminya pulang bener-bener 6 bulan apa enggak, kan kita nggak tahu nih. Iya. Tiba-tiba ke juang HS, apa ya? Ya betul. Kan gitu, berantem ujung-ujungnya. Terakhir pokoknya HS sama dia tuh gila ini bang ya, ini gila banget nih. Dia pengen anak dari gua, pengen anak dari gua. Dia bilang kayak gini, kita ngelakuin terakhir ini, tapi kamu harus ya, kamu harus. Aku netting nih bang, gue netting. Nanti kalau suami kamu pulang, terus kamu cek tespek, curiga dong. Enggak, nanti aku pasti HS juga sama suami aku ini. Nanti seolah-olah dia anak ini anak dia. Kayak gitu, ini gila banget bang. Pengen anak dari, jadi kayak gue mikir nih, anak gue kalau misalkan jadi kan pasti otomatis anak gue, ini bukan anak dia. Berarti gue ngebuang anak gue dong. Udah semakin gede, ini gede lagi gitu. Nah jadi gue terakhir ngelakuin sama dia, tapi nggak sampai dalam. Tumpah luar ya. Tumpah luar aja. Itu nggak, kan kita kalau HS pakai Safety ya. Iya safety. Tapi untuk terakhir enggak sama sekali. Dan pas mau keluar bang, ditahan gue, ditahan gue sama dia. Keluar gitu. Tapi enggak bisa. Gue kan nggak bisa ditesel tahan itu. Gue langsung di luar aja. Kalau terjadi dalam dan sampai si bayi ini lahir, gue sama aja dong kayak nge-sia-siain anak gue. Dan gue ngerasa berdosa. Akhirnya enggak. Tapi di situ terakhir kali sama dia ngelakuin itu benar-benar brutal. Benar-benar sebelum ngelakuin itu, gue minum, dikasih obat apa sih buat kuat gitu ya. Pokoknya dari jamu, pil segala macam diminum sama dia. Dihajar bang sama dia, gila. Sampai 2 kali itu, dari gue balik kerja sampai subuh tuh terus. Gila ya. Sampai tidur juga selalu punya gue mulu dia. Pokoknya si tante itu tuh menurut gue oke lah, cuma dia terlalu banget buat gue. Terus? Nah jadi makanya gue mutusin buat sama dia usai, karena gue mikir ini udah kelewatan. Maksudnya walaupun gue juga enak dan dia juga enak mungkin ya, tapi gue nggak mungkin bisa sama dia. Akhirnya memutuskan untuk sama-sama berhenti. Iya. Awalnya itu nolak dia, nggak mau. Walaupun ada sobi juga dia tetap pengen. Nah terus Bang Kay masih kerja di situ? Udah enggak. Udah enggak. Nah gue resign dari sana bang. Salah satu itu faktornya. Gara dia. Gue nggak mau dikejar-kejar. Gue nggak mau dikejar-kejar sama dia. Karena kan gue juga kan capek ya. Nanti takutnya atasan tahu gimana.
Sebenarnya masalah pribadi sih ya. Iya. Cuman kan kalau di urusan kerja kan tuh kan pasti ada teguran. Gak mungkin, dan gue pasti bakal malu. Karena gue tahu sifat si tante Cici ini bang. Orang itu dia kalau apapun yang dia mau dia harus dapat. Oke. Nah berarti cuma ada satu tante doang nih? 2. Oh 2. Oke. Ini gimana nih? Nah jadi pas gue sebelum resign itu gue masih kerja di situ. Tapi walaupun masih ada teror sama tante satu ini. Tapi untuk yang kedua ini, tante yang kedua ini dia nggak seroyal yang pertama. Oh agak pelit lah ya. Nggak pelit. Cuman dia kalau setiap minum tuh selalu ngasih tip. Cici juga. Cici juga. Cici juga. Sama punya suami juga. Kalau dia nggak belum punya. Belum punya. Dia belum punya suami. Tapi dia punya cowok. Dia punya cowok. Cowoknya itu punya power lah. Pengacara kalau nggak salah. Si cowoknya ini. Tapi lagi-lagi walaupun si cowoknya dia ganteng tapi nggak sih ya kesepian juga lah. Gitu. Dia suka datang sama cowoknya atau sendiri di situ? Sendiri doang. Sendiri doang. Pertamanya sama ya curhat gitu ya. Sama, semuanya sama bang. Permainnya gitu-gitu terus. Cerita curhat segala macam. Ya gue sebagai bartender ya ngasih masukan, ngasih self buat otak dia lah. Gitu-gitu. Nah, yang kedua ini gimana perjalanannya? Kok akhirnya Bangke berani menjalankan hubungan sama dia? Kalau yang kedua ini tuh gue belum terlalu jauh banget bang. Dan gue masih ada kebayang sama yang sebelumnya nih. Gue takutnya kalau misalkan gue ngejalan sama dia dan sifatnya sama yang pertama, wah makin parah, double dong gue. Nggak, udah clear masalah gue. Gitu. Berapa kali menjalani hubungan sama yang kedua nih? Enggak lah, masih paling nggak sampai 1 bulan, nggak sampai. Nggak sampai 1 bulan. Nggak sampai. Tapi ngasih duit juga. Ngasih juga. Tip tapi kalau misalnya kayak transfer biasa dari biasa terus ngajak gitu enggak. Dia paling ngasih tip aja. Tip. Nah mainnya di mana? Kalau yang kedua sekali doang tapi. Oh sekali doang. Sekali doang. Nggak sampai yang berkali-kali tuh enggak. Sekali doang, udah. Pas dia nyicip, udah. Sebenarnya sama aja, dia kayak pengen juga. Pokoknya setiap gue kerja di sana, gue 2 bulan terakhir sebelum gue resign tuh masih tetap dia ngobrol, tetap santai, tetap masih ngajak kapan free-nya main lagi yuk, gitu-gitu. Cuman gue udah kebayang, gak mau masa gue jadi doang. Gue gak mau, meskipun ya uangnya gede. Ya. Iya, tapi yang lebih gede yang pertama tadi sih. Apa ya sebenarnya rasa takut apa sih Bangke kok sampai akhirnya memutuskan sampai resign bahkan? Gue sampai resign itu, yang pertama masih gue bayang yang pertama ini. Karena gue tahu kan suaminya ini punya power gede banget bang. Gue tahu suaminya. Karena kan si Cici cerita dan gue juga ngelihat rumah-rumahnya dia lah segala macem. Gue takut ketahuan. Yang pertama, dan juga gue takut atasan gue tahu. Karena gue tahu sifatnya dia terus ngejar gue dan terus ngechat terus. Akhirnya gue resign di situ. Oke. Nah setelah resign Bangke kerja di mana? Gue ikut om gue di Bogor. Di Bogor. Itu nge-backup brand. Nah nggak hubungan lagi sama mantan? Sebenarnya ada sekali sama mantan, masih sekali. Cuman ya dia punya trauma dan gue juga punya trauma, sama-sama punya. Jadi kayak akses terbatas gitu. Oh, cuma stalking iya. Paling gitu ya. Paling kalau gue bikin SW lagi di mana, dia pasti dia komen gitu. Udah sama, gue juga sebaliknya kayak gitu. Support. Kan itu kode gitu ya. Gak tahu ya. Iya, biasanya kalau cewek ya dia berani sampai komen SW itu kode lah itu sebenarnya. Menurut gue kalau cantik atau apa tuh banyak lah ya. Tapi kan buat kita nyawa tuh susah. Cuman kalau nyaman tuh ya jujur masih nyaman sama mantan gue nih. Iyalah pastilah. Iya, meskipun dia nggak terlalu aware banget lah. Tapi emang pengennya cewek yang aware soal finansial gitu. Enggak juga. Support system. Iya, support, bener-bener support lah, enggak cuman semangat ya. Enggak, jadi kayak pengen nih, ya kan bang, dirangkul. Ada masalah apa? Kan cowok nggak bakal ngomong kalau misalkan nggak dipancing. Kan, nah, gue tuh pengen kayak gitu. Oke. Gitu. Dari mantan ini nggak didapat ya? Nggak dapat. Cuman kalau nyaman ya nyaman sama dia.
Nah sekarang udah punya pasangan? Belum. Masih ini sih. Masih mencari-cari ya. bukan mencari juga, masih ada buat lebih serius tuh. Gue masih apa ya, ngelihat diri sendiri lagi. Gue cocok nggak ya sama dia? Karena kan kalau cinta itu, kalau menurut gue selamanya, jadi isinya ngobrol juga, kayak orang udah nikah juga kan isinya ngobrol nih. Betul. Karena kalau kita bosan juga kan, yang dicari kan sumber titik bosannya ini kita harus ngapain nih? Bukan tiba-tiba hilang, tiba-tiba cari pelampiasan baru. Karena dari kedua tante-tante ini tuh belajar juga bang, belajar dari pengalaman juga. Karena nggak semua uang itu bisa ngebeli kebahagiaan. Gitu. Meskipun bahagia butuh uang. Iya, benar asli ya. Gitu. Saya ini udah 2 kali bang kayak datang ke sini ya. Saya lihat kan ada ceweknya beda-beda nih yang nemenin. Ini apa nih bang? Sebenarnya siapa? Iya. Aduh. PA. PA itu apa tuh? Personal Assistant. Iya. Oh, dia cuma menemani aja schedule. Berbayar tuh. Berbayar. Jadi sebenarnya gua kan jujur, sekarang kan kalau buat sekarang nih entertainment masih brand skincare. Oke. Nah, cuma kalau di entertainment ini kan kalau dari manajemen, setiap talent dari ketua ini yang punya apa namanya, karakter tersendiri nih. Oke. Pasti punya dikasih apa namanya, benefit lah. Jadi buat ada yang jaga segala macem, ada yang ngatur jadwal biar nggak bentrok segala macam gitu. Nah jadi sebenarnya yang kedua ini tuh bukan dari PA, ini pilihan gue sendiri. Karena cuma dia yang ini yang free. Dia tuh di teman saya nih sebenarnya. Oh teman. Iya. Tapi dia sebatas menemani sehari-hari atau bisa juga? Bisa sih. Bisa. Oh. Ya apa ya? Orang mikir personal assistant tuh kalau nggak ngelakuin hal aneh tuh bullshit gak sih? Bullshit ya. Menurut gue ya. Poinnya, tapi kan dia dapat bayaran lebih kalau sampai mau kayak gitu ya. Iya, cuman gue selama gue di entertainment gue nggak pernah kayak gitu nggak pernah. Loh, gimana caranya Bangke buat melampiaskan? Iya ditahan dulu lah. Nahan dulu. Saya bisa nahan. Kuat ya? Ya lumayan. Bisa. Setahu saya ya, termasuk saya juga gitu ya. Saya karena udah merasakan tuh, jadi 3 hari aja bang paling lama. Saya nggak begitu ya, nggak HS udah pusing bang. Benar. Terakhir itu mungkin udah tadi itu hampir 3 bulan ya? Enggak. Oh, coli mungkin? Kalau coli ya ada. Oh, ada. Normal. Ada. Cuman kalau buat ke sembarang orang enggak. Karena kebiasaan si burung ini tuh udah milih sebenarnya. Milih juga ya. Iya, warna pisau juga ya. Iya. Ya bukan berarti PA yang gue bawa tuh jelek, enggak gitu. Enggak gitu, maksud gue enggak gitu ya. Mohon maaf. Ya kan kalau kita memang misalnya kalau untuk menjalankan relationship ya, meskipun dia cantik tapi kalau nggak serak di hati susah juga. Susah juga. Iya betul. Gitu. Tapi misalnya dia mukanya biasa aja tapi kita nyaman, itu yang bikin kita. Iya. Tapi malam ini kalau ini karena ngebahasin kayaknya bisa sih malam ini. Terpancing juga ya. Oke. Nah kita kembali ke si tante ini. Tapi aman ya sampai saat ini nggak ada indikasi sampai ketahuan sama suami. Aman ya. Dia masih suka hubungin. Masih, tapi jarang ya. Terakhir 1 minggu yang lalu kalau salah terakhir. Masih ada kontaknya, masih sampai sekarang masih ada. Oke. Nah, dunia bartender tuh sebenarnya ya kalau menurut saya bartender tuh adalah sebenarnya orang yang jarang bersinggungan dengan customer ya secara langsung. Biasanya orang kan pesan ini dong. Jarang tuh customer mau sampai ngajak ngobrol deep talk sampai kayak gitu ya. Mungkin lebih banyaknya ke si ini kali ya. Apa yang nganter waiters gitu ya. Tapi ini ternyata memang ada. Jadi ada kayak dia meja gede gitu. Kayak berarti kayak sebayar lah sama barista. Tapi lebih elegan aja karena banyak minuman yang tersebar. Nah, jadi customer itu tuh kalau di tempat gua kerja kemarin, itu dia
bebas ngelihat minuman apa, terus ada juga buat tempat duduk, space buat orang ngobrol buat ke bartender. Jadi kalau misalkan nih sambil dengerin musik segala macam, enjoy, bisa ngobrol sama si apa namanya bartender juga. Jadi biar bartender ini juga tuh biar nggak suntuk-suntuk banget. Karena kan bartender nggak bisa keluar dari ini bang. Dari areanya. Dari area iya. Harus standby terus. Ya paling duduk, ya udah duduk di sini aja. Kalau mau minum tinggal minum, udah enjoy gitu. Nungguin orang datang. Iya, orang datang kita layanin. Orang mau ngobrol juga, nah itu buat kita tuh semakin interaksi kita tuh kayak orang juga kalau ngelihat kita elegan ya pasti siapa sih yang gak suka gitu kan. Bukan karena fisik juga, enggak gitu sebenarnya. Kalau kita terlihat elegan ya mau cantik jelek pasti bakal deketin sih. Gitu. Nah, biasanya kan kalau di tempat kayak gitu banyak ya yang cewek-cewek yang sengaja nyari mangsa nih. Biasanya kan nyari mangsa, om itu banyak kayak gitu. Banyak bang, banyak. Gue bukan banyak banget. Jadi karena kalau di bar kayak gitu kan orang yang dengerin musik pasti kita tepar dibungkus, dimulai dideketin. Yang tepar itu. Iya, bahkan waiters pun ada juga yang sampai dipintain IG buat diajak jalan di luar operasional kerja. Banyak gak mau gue gak munafik, banyak. Oke, dan berarti teman-temannya Bangke juga banyak dong ya? Banyak. Yang memang dapat. Yang partner bartender saya itu sama juga, dia ada juga. Jadi setiap yang kerja di situ ada. Tapi nggak semua. Kalau bartender pasti ada, pasti. Gue yakin, gue jamin ada. Bartender mau di klub ataupun di diskotik atau di lounge sekalipun ada. Gue yakin itu. Itu kalau bartender tuh ada sekolahnya bang? Ada ya? Ada. Oh, dia dapat sertifikat gitu ya? Ada, dia dapat sertifikat kayak gitu. Berapa lama tuh sekolahnya? Kurang lebih kalau gue nih, gue 1 tahun dan itu di backup sama teman gue. Namanya Dimas, dia orang Brebes. Gitu. Masih ada nih sekolahnya sampai sekarang? Masih ada. Saya pengen sekolah juga. Mau apa nih? Sekolah bartender. Agak curiga nih. Pengen tahu aja bang gimana sih caranya ngeracik, itu kan butuh ilmu juga kan ya, takarannya segala macam gitu. Udah ini matanya udah beda. Kelihatan beda ya. Kelihatan bedanya karena ini beda nih auranya. Udah curiga nih. Enggak, karena kan katanya carilah ilmu sampai ke negeri Cina gitu kan ya. Bener, dapat cici-cicinya juga nih. Iya kan? Dapat sampai ke cici-cicinya juga. Iya dapat ya. Enggak ke situ sih saya. Emang pengen tahu ilmunya aja sih. Iya, percaya saya mah. Tapi sih bang ya, kalau yang saya tangkap ya sebenarnya memang mungkin susah ya iman kita juga karena di lingkungan seperti itu. Susah banget. Susah untuk kasarnya lu pegang prinsip teguh lah, lu kerja aja sekedar nyari duit gitu. Kalaupun bisa itu pasti banyak banget dong uangnya dong ya. Iya. Belum tipsnya dari gaji gitu ya. Aduh, ini saya kalau ngomongin soal iman nih, buka topeng aja kali. Tapi sekarang udah tobat. Enggak sepenuhnya juga. Enggak sepenuhnya juga. Pengen ya gimana ya? Kita manusia nih nggak luput sama dosa. Kalau nggak mau ya jangan minta lahir dulu ya. Kalau nggak mau punya kan gitu ya. Iya betul. Kenapa nggak mutusin buat nikah aja gitu bang? Belum kepikiran sih. Iya. Belum kepikiran, saya juga ngerasa masih liar juga. Belum ketemu pawang. Ya belum ketemu pawang ya. Mereka kayak kobra, segede kobra aja ya. Ini kalau ada pawangnya pasti bakal perlahan nih ciut dia kan, nurut dia. Nah, kobra ini beda soalnya. Kobra ini beda soalnya. Iya. Ini kobranya kobra jelalatan. Iya, jelalatan banget. Ya deh, oke deh Bangke ya. Ya semoga saya gimana ya, soalnya kan ini masih pengen have fun juga ya Bangke ya. Tapi ya mudah-mudahan ya Bangke bisa dapat dapat penghasilan yang steady lah ya. Biar mantep juga, terus mau jajan-jajan enak. Iya, kan? asli. Kalau udah punya penghasilan yang lumayan. Kesibukan masih ya sampai sekarang ya. Iya, alhamdulillah. Sebenarnya lagi pengen nyari yang ini lagi sih, sebenarnya yang cocok di bidang
ya entertainment lagi yang nggak mampet gitu loh. Ya benar-benar bisa nih gitu, nggak hanya nunggu job segala macam, nggak kayak gitu. Kayak ibaratnya di entertainment tapi nggak yang terlalu nunggu banget gitu loh. Ini belum pasti ya, jadi masih jadwalnya tuh masih loncat-loncat gitu. Iya betul. Oke deh ya, semoga segera inilah Bang dapat pekerjaan yang Bang Kay mau ya. Amin, khususnya di bidang entertainment. Dan mungkin ya catatan buat teman-teman yang mau jadi bartender bisa hubungi saya. jangan bahaya nih soalnya. Kita belajar bareng ya kan, kita cari ilmunya ya. Kalau soal itu ya kita nggak main. Kejarlah ilmu sampai di negeri Cina. Tuh. Pastikan dapat cici-cici juga. Aduh ya, begitulah dunia malam ya Bang ya. Nggak akan jauh dari hal-hal seperti itu. Iya, jangankan bartender lah ya, bahkan orang-orang biasa pun kebanyakan orang yang setahu gua nih Bang ya, orang ke klub malam pasti nyari jackpot, Iya, mungkin betul. Cari hiburan. Iya. Cinta semalam katanya. Iya, ngapain lo bela-belain keluar malam? Tapi yang khusus punya uang aja. Betul. Kalau yang kere nggak usah, bahaya, nggak usah. Mending cukupin makan dulu aja, udah cukup. Betul, Baru. Betul, nggak usah gaya-gayaan. Iya, ya. betul. Kalau saya kan konteksnya mau kerja Bang. Ya. Iya. Ya mau kerja ya, mau cari duit, bukannya mau yang kayak gitu. Enggak, saya mau nggak cukup hiburan saya. Cukup. Iya. Polos ya mukanya. Iya. Oke deh Bang Kay ya, sebelum kita tutup podcastnya mungkin ada pesan-pesan buat teman-teman nih. Iya, jadi buat teman-teman semua khusus yang di bartender, sebenarnya gue bukan mau bongkar sisi gelap dari bartender, enggak, tapi ini fakta dari gue dan di tempat kerjanya gue. Gue nggak ada sekali buat menyinggung siapapun, nggak, buat pengalaman, buat enjoy cerita aja, nggak ada buat unsur yang kayak itu, nggak ada. Yeah. Dan khusus buat para wanita, sekesepiannya kalian juga, kalau kalian masih nyari kebahagiaan atau kesenangan di diri orang lain, mending stop dulu buat deket atau sampai ngejalin hubungan yang bener-bener keterikatan gitu loh. Ya, betul. Karena itu itu penyakit sebenarnya. Fatal ya. Iya, fatal banget. Oke, Bang Kay, terima kasih banyak udah mau berbagi cerita ya. Iya. Jadi ini kembali lagi ke individunya ya, bukan jenis pekerjaannya atau profesinya. Kembali ke individu masing-masing ya. Kalau mau bekerja ya kerja kayak saya contohnya gitu kan. Pengen tahu ilmunya karena saya ingin cari kerja. Gitu ya. Buat teman-teman juga yang mau hadir dan duduk di sini, teman-teman bisa menghubungi admin di 0858 47683. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Kay, thank you ya. Makasih banyak ya. Sukses terus buat Bang Kay. Ya. Sampai jumpa.